Sampurasun, Sugeng Rawu, Hwan Yong, Horas, welcome guys. Selamat datang kembali di channel WSKT TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki yang berlimpah. Masih bersama kami akan menjelaskan alur cerita film berjudul Save 2012. Namun, sebelum masuk ke alur cerita ini, seperti biasa, siapkan makanan ringan dan minuman sehat untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan mari kita saksikan sekarang kalau pemerannya Jason Statham sebagai seorang mantan polisi bernama Luke Wright, dan sudah pasti film action ini memuaskan penonton sebagai mantan pasukan militer dari unit sniper memilih pensiun dan beralih profesi menjadi petarung MMA yang di tengah-tengah hidup damai itulah muncul sekelompok mafia sadis yang mengusik serta membunuh keluarga tercintanya. Berhasilkah membantai serta menyapu bersih kelompok mafia tersebut? Let's check it out. Kisah ini bermula dari seorang anak kecil bernama Mei, seorang gadis dengan kecerdasan luar biasa. Soal-soal matematika yang rumit mampu ia selesaikan dengan cepat dan tepat. Kehebatannya membuat para guru di sekolah terkesima. Mereka melihat bakat besar yang tak boleh disia-siakan, dan para guru pun sepakat agar Mei harus menempuh pendidikan di sekolah yang lebih tinggi. Namun, sepulang sekolah, sekelompok mafia mendadak muncul dan menculik Mei. Di tempat lain, cerita beralih kepada seorang petarung MMA bernama Luke. Dalam sebuah pertandingan sengit, Luke tanpa sengaja membuat lawannya jatuh koma. Setelah pertandingan usai, ia pun mendatangi rumah sakit untuk memastikan kondisi lawannya. Namun bukannya mendapat pengertian, kehadirannya justru memicu amarah keluarga sang lawan. Hingga Luke terpaksa pergi dengan perasaan kacau. Dengan amarah, Luke melangkah menuju sebuah kasino. Di sana ia mencari salah satu sponsor. Tanpa basa-basi, Luke menghajar pria itu habis-habisan. Apalagi ternyata saat pertandingan berlangsung, ia diminta untuk mengalah agar lawannya bisa menang. Tetapi Luke menolak keras, ia tak mau pulang dengan status kalah. Sponsor itu kemudian menjelaskan dengan sinis. Masalahnya bukan pada siapa yang menang atau kalah di atas ring, melainkan pada para penjudi yang sudah memasang taruhan $1 juta. Dan akhirnya rugi besar karena Luke tidak mengikuti skenario. Apalagi pimpinan mafia Rusia bernama Emil. Dan tidak lama lagi, para mafia akan membalaskan dendam atas perbuatan Luke. Sesampainya di rumah, tiba-tiba Luke langsung dibuat terkejut dikarenakan para mafia telah membunuh istrinya dengan sangat kejam. Hingga Luke yang tidak bisa berbuat apa-apa, kehadiran mafia di rumahnya mulai terdiam. Dan pada saat para mafia mengancam akan membunuh orang-orang yang berkaitan dengan keluarga Luke, kita kembali ke Mei. Ada seorang pimpinan gangster jam bernama Mr. Han, sosok yang ditakuti penduduk Tiongkok karena kekuasaan dan kekejamannya yang memiliki jaringan bisnis gelap di berbagai tempat. Ia berencana memanfaatkan otak jenius gadis kecil itu untuk memperlancar dan memperluas imperium bisnis haramnya. Dalam setiap langkah bisnisnya, Mr. Han memiliki aturan yang unik sekaligus licik. Ia sama sekali tidak pernah menggunakan komputer, internet, apalagi AI. Segala perhitungan bahkan jumlah pegawainya hanya ia percayakan pada alat tradisional yaitu sempoa. Alasan liciknya agar jaringan gelapnya tak terlacak dalam menjalankan bisnis haram baik bagi ormas, buser sekalipun polisi mencoba mengepung. Suatu hari, Mr. Han memanggil Mei dan menuntut agar gadis kecil itu membuktikan kecerdasannya dalam bidang matematika. Dengan tatapan tajam penuh ancaman, apalagi nyawa ibunya, yang saat itu tengah terbaring sakit di rumah sakit, akan menjadi taruhannya. Mei tidak punya pilihan lain, ia mulai menunjukkan kemampuannya. Menghafal dan menjabarkan berbagai rumus matematika dengan lancar. Melihat kejeniusannya secara langsung, Mr. Han pun terperangah dan rasa kagum. Dan Mei langsung diangkat sebagai akuntan pribadinya. Mei dan menyerahkan selembar kertas berisi kode, angka rahasia, dan dia meminta kepada Mei agar menghafal setiap kode yang tertulis di kertas tersebut, entah apa isi dari kode itu. Tapi yang jelas setelah Mei menghafal kodenya, mereka akan menghancurkan kertas itu agar rahasianya tetap terjaga dari para mafia lain. Di tempat lain, Luke mengalami depresi bahkan tidak mau lagi berbaur dengan siapapun karena para mafia selalu mengawasinya kemanapun Luke pergi. Yang hal itu dibuktikan pada saat Luke memberikan bantuan kepada seorang gelandangan. Dan si pria itu pun kemudian ditemukan tewas dengan luka.
sayatan di lehernya yang karena sudah tidak aman. Mafia lain. Akhirnya Luke memilih pergi mencari tempat istirahat lain agar terhindar dari kejaran para mafia. Namun pada saat akan belanja, Luke yang akan melakukan pembayaran tiba-tiba mulai menyadari jika dompetnya telah ditabrak oleh seorang pencopet yang sempat menabraknya. Apes memang, dah pecat dari MMA, diteror mafia, istri mati, dompet aja dicopet ilustrasinya, dah jatuh ketimpa tangga dan masuk jurang pula. Dikarenakan tidak bisa membayar, dengan terpaksa Luke diusir dari toko swalayan dan tiba-tiba ada yang membawanya ke suatu tempat dengan beberapa polisi ke sebuah gedung tua. How about the smell? Go call the boys. Tak lama setelah itu Mr. Han memerintahkan salah satu orang kepercayaannya Cheng untuk membawa Mei ke Amerika. Tugas Mei jelas, menghitung, mencatat, sekaligus menghafal seluruh toko dan bisnis yang dikelola oleh jaringan mafia di sana. Namun perjalanan menuju Amerika bukan hal mudah. Untuk bisa menyelundupkan Mei masuk, Cheng meminta bantuan seorang polisi korup bernama Kapten Wolf. Dengan pengaruhnya, Wolf bisa menyediakan berangkas-berangkas ilegal sebagai tempat penyimpanan uang kotor, sekaligus menyiapkan dokumen dan paspor palsu untuk Mei. Sebagai imbalan, Wolf menuntut bagian, jatah bulanan 10% dari hasil bisnis mafia di kampung Cina, Bronx 21 dan Brooklyn. Tapi Cheng, yang licik sekaligus berhitung dingin, hanya menyetujui untuk wilayah kampung Cina saja. Sesampainya di Chinatown, Amerika Serikat, Mei langsung diperkenalkan dengan toko-toko dan usaha mafia. Dengan kecerdasan luar biasa, Mei mampu menghitung pemasukan, kerugian hingga keuntungan bersih dengan detail yang membuat semua orang terkejut. Dia bagaikan mesin hitung hidup, tak ada angka yang luput dari perhatiannya. Suatu hari Cheng menanyakan laporan pendapatan dari kasino, salah satu sumber pemasukan terbesar. Dengan tenang Mei menyebutkan angka yang sebenarnya. Dan hasilnya jauh dari harapan, kerugian besar. Ucapan itu membuat suasana menegang. Tanpa pikir panjang Cheng murka, pengelola kasino langsung dihajar habis-habisan di depan semua orang. Tak berhenti di situ, Cheng menembaknya secara brutal, lalu mengambil alih kendali kasino dengan tangannya sendiri. Kembali, saat Mei berada di depan bos mafia Rusia ini, mereka dihadang oleh mafia Rusia, namun setelah membantai habis seluruh anak buah Mr. Han. Kemudian Mei langsung diculik, serta dibawa kepada sang pimpinan kartel yaitu Abang Dojevsky, yaitu mereka ini mafia dari Rusia. Dan tidak lama kemudian Donna muncul yang ternyata dia telah berkhianat dari kelompok mafia Cina dengan membongkar tentang kode rahasia kepada orang-orang Rusia, hingga di sana Donna mulai membujuk Mei agar kode yang telah diingat bisa diketahui oleh pasukan para kartel, namun Mei yang tidak mau untuk buka mulut dan langsung bahasa Cina dan berkata bahwa Donna akan ditembak oleh mereka dan Mei tidak akan pernah buka mulut tentang kode rahasia. Dan benar saja, anak buah Dojevsky tiba-tiba langsung menembak Donna tepat di hadapannya. Tiba-tiba saat Mei ingin dibunuh, ternyata para polisi datang mengepung markas mereka, dan Mei berhasil kabur dari tempat tersebut saat dimulai baku tembak terjadi. Kemudian, Dojevsky menghubungi Kapten Wolf dengan menyogok pria itu agar menarik semua pasukan polisi dari markasnya. Yang selain itu, Dojevsky juga menawarkan kesepakatan untuk mencari Mei yang berhasil kabur dari markas mereka yang selain kelompok Dojevsky. Saat itulah, Mei memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Dia berhasil kabur dari tempat mereka. Dan Kapten Wolf mendapat kesepakatan dari dua kelompok mafia ini. Dan pertanyaan besar baginya, apa yang dimiliki oleh gadis kecil itu? Polisi-polisi korup ini balik kanan dan misi mereka sekarang sama dengan para mafia itu. Untuk menemukan Mei lebih dulu. Han pun menekan Chang untuk menemukan Mei lebih dulu jika tidak ingin kepalanya dipenggal. Dan terlihat jika Mei berlari hingga sampai di dalam gerbong dan di saat mafia itu akan menangkapnya, Luke datang menyelamatkan Mei dan langsung menghajar para mafia tersebut. Dan tebak siapakah salah satu di antara mereka? Ada seorang detektif yang pada kali itu sempat memukul Luke di sebuah gedung tua hingga Luke yang ngamuk dan ingin balas dendam pun langsung menembak membunuh si mafia.
collected garbage. I disposed of it. Selesai dengan itu, kemudian Luke mulai mengambil barang-barang dan mencoba menanyakan tentang kondisi May, akan tetapi May langsung kabur dari hadapannya. Pada saat melarikan diri, sayangnya 2 orang polisi datang menangkap May. Namun sebelum akan diserahkan kepada para mafia, Luke muncul dan menghajar kedua polisi itu, dan setelah berhasil menghajar mereka, rombongan mafia muncul sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Куда ты прешь? Dengan kemampuan menyetir mobil seperti pembalap Schumacher, pada akhirnya Luke berhasil menyingkirkan mereka satu per satu. Singkat cerita, dikarenakan hanya Luke satu-satunya orang yang ingin menolong, pada akhirnya May memilih mengikutinya kemanapun Luke pergi. Luke membawa May masuk ke dalam sebuah toko pakaian dan lanjut memesan kamar hotel bintang 5 untuk istirahat, yang tentunya semua itu dibayar menggunakan kartu kredit milik mafia Rusia. Diduga ternyata mafia Cina memasang alat pelacak di baju May dan mereka mendapatkan lokasi keberadaannya. Di sini sempat May berterima kasih karena Luke telah menyelamatkannya. Luke mencoba bertanya tentang penyebab dia bisa menjadi incaran para mafia Rusia. Dan di sepanjang obrolan, May menjelaskan tentang kode rahasia dan diminta agar dihafalkan. Sehingga di sana, Luke menebak jika kode tersebut merupakan kombinasi dari sebuah brankas penting yang menjadi incaran mafia-mafia besar. Di saat bersamaan, Cheng tiba di hotel dengan berpura-pura menyamar sebagai seorang ayah yang mencari putrinya. Agar si pelayan memberitahu kamar di mana May menginap, yang karena mereka sama sekali tidak berbicara, tiba-tiba Cheng mengeluarkan nada tinggi yang membuat security setempat datang menembak mereka. Hingga terjadi aksi baku tembak dengan petugas keamanan di sana. Kemudian mereka berusaha melarikan diri dari sana. Ketika Luke sampai di sebuah ruang makan, komplotan mereka sudah menguasai lokasi ini. Dan inilah aksi keren yang ditampilkan kembali oleh Jason Statham. Back inside. Namun di saat bersamaan terlihat para polisi yang mulai mengepung dan akan menangkap May. Sehingga Cheng memerintahkan semua anak buahnya untuk menjaga semua pintu masuk. Pada saat May kabur, sayangnya dia malah berhasil tertangkap oleh Cheng. Sedangkan Luke menghadapi gerombolan mafia di restoran hotel dan memilih kabur dengan melompat dari atas jendela, yang setelah itu pergi dengan mencuri mobil dan terlihat polisi. Luke kembali melanjutkan perjalanan dengan naik taksi, yang terlihat sedang menghubungi salah satu pria bernama Vasily, di mana Vasily merupakan anak dari pimpinan gangster Rusia Dojevsky, di mana Luke mulai berpura-pura mengaku telah berhasil mendapatkan kode yang sedang mereka cari. Sehingga tanpa basa-basi, Vasily langsung mengundangnya datang ke sebuah restoran. Di sisi lain, kita berpindah kepada Kapten Wolf, di mana dia terlihat sedang melakukan pembicaraan dengan wali kota bernama John.
Yang dari pertemuan itu mereka membahas bahwa dulu Luke sebagai anggota pasukan khusus, dan pada saat kota diserang oleh teroris, Luke mulai saling tembak membantai habis mereka tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Namun setelah menjalankan misi, dia memilih pensiun sebagai agen dan menjadi masyarakat. Kembali kepada May, yang pada kala itu sedang dibawa menghadap ke arah Mr. Han. Mereka ingin kembali memastikan tentang May, apakah tidak membocorkan kode rahasia kepada siapapun, di mana jika sampai terjadi May akan dibunuh. Namun May itu berpura-pura, takut yang dengan cerdasnya berkata, jika dia tidak pernah membocorkan kode rahasia kepada siapapun, bahkan sampai bersumpah agar Mr. Han mau mempercayainya. Di sisi lain, Luke sampai di sebuah restoran di mana ia mulai mengamati keadaan, serta menghitung para bodyguard yang sedang menjaga si Vasily. Dan setelah selesai, inilah yang terjadi. Tepat setelah membantai para mafia Rusia, kemudian Luke membawa Vasily dimasukkan ke bagasi belakang mobil, dan lanjut mengancam Dojevsky agar mau memberikan informasi yang dia tahu tentang kode rahasia, serta lokasi tempat berangkas pertama disimpan, dan jika Dojevsky menolak, Luke mengancam akan menyiksa Vasily sampai mati. Mendengar ancaman tersebut, akhirnya Dojevsky buka mulut dan memberitahu isi dari berangkas yang tidak lain adalah uang sejumlah $30 juta, di mana berangkas itu terletak di sebuah klub malam, tempat perkumpulan para mafia Cina, dan kode yang sudah May hafalkan merupakan kombinasi untuk membuka berangkas tersebut. Singkat cerita, sesampainya di depan klub tempat penyimpanan berangkas, Kapten Wolf bersama anak buahnya kemudian datang untuk bekerja sama dalam membobol berangkas $30 juta. Dan Luke menambahkan jika mereka berhasil merebut berangkas itu masing-masing, dari mereka akan mendapatkan bagian uang sebesar $5 juta setiap orang. Sehingga Wolf setuju dengan tawaran yang dikatakan oleh Luke, dan meskipun klub yang dikawal oleh penjaga super ketat, mereka yang merupakan agen terlatih mulai membantai pasukan mafia Cina. Yang di dalam aksi baku tembak tersebut mereka dikepung oleh pasukan musuh yang membuat salah seorang agen tewas. Tepat setelah berhasil membantai orang-orang yang ada di dalam, akhirnya mereka berempat sampailah di ruangan penyimpanan berangkas. Dan sebelum membuka berangkas, Luke sengaja meminta Wolf dan rekan-rekannya agar membuang senjata yang mereka pegang. Karena jika tidak seperti itu, Luke yakin mereka pasti akan menembaknya dari arah belakang. Dan sebelum itu terjadi dengan cepat, Luke langsung menembak dua temannya, serta menyisakan Wolf menjadikan sanderaan dan membawa uang $30 juta. Singkat cerita, Wolf dimasukkan juga ke bagasi mobil, dan Luke langsung menghubungi ajudan wali kota bernama Alex, di mana dia merupakan teman lamanya pada saat menjadi agen pasukan khusus, sekaligus rekan yang dahulu telah membantai para teroris dan mafia yang telah menimbulkan kekacauan di kota tersebut. Dan uang $30 juta yang dicuri rencananya akan ditukar dengan informasi dari keberadaan berangkas kedua, yang mana isi dari berangkas itu merupakan sebuah CD yang berisi informasi rahasia. Namun sebelum menyerahkan uang itu, Luke meminta kepada Alex untuk menyelamatkan May dari Cheng dan pasukannya. Sesampainya di markas mafia Cina, Alex yang ternyata jago dalam hal baku hantam dengan mudah membantai mereka satu persatu, dan membawa May menuju ke tempat yang sudah ditentukan,
Sementara di rumah si wali kota, Luke telah berhasil menyusup masuk dan langsung mengarahkan senjata, mengancam agar menyerahkan CD yang ada di dalam berangkas. Ternyata di dalam CD tersebut berisi semua informasi tentang identitas penduduk kota dan kebusukan oknum-oknum pemerintah dan semua orang yang telah bermain licik di dalam bongkaran May dengan uang $30 juta. Namun di balik transaksi itu, Alex diam-diam memiliki misi yang ditugaskan. Luke mengatakan kepada si Alex agar dengan tangan kosong sehingga mereka akan melakukan perkelahian di tempat tersebut. Tetapi, tiba-tiba May menembak Alex dari arah belakang yang menyebabkan pria itu langsung tewas. Tepat setelah menyelesaikan semua masalah, kemudian Luke mulai membebaskan Captain Wolf dan memberikan uang hanya $100 untuk pulang naik taksi. Sedangkan Vasily juga dibebaskan, tapi Luke berjanji akan membunuh jika dia sampai berani macam-macam kepada mereka. Begitupun dengan Mr. Han yang diancam akan membocorkan semua rahasia tentang kelakuan bejatnya jika berani membuat masalah lagi. Sehingga film ditutup dengan diperlihatkan kepada Luke dan May yang akan melakukan kehidupan barunya. Luke menjadi ayah angkat May dan May akan disekolahkan di sekolah terbaik. One day at a time, man. One day at a time. Sementara untuk CD yang berisi data penting sebagai jaminan agar orang-orang tidak berani macam-macam kepada mereka, dan film pun berakhir. Dan dengan begitu film pun tamat. Terima kasih, sampai bertemu review film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Adios, amigos. Safe. Even in the fire, I'll find my way to you. Dark streets, heavy rain, I can't lose my pace. Shadows chasing me, but I won't erase. Every heart beats louder than the sirens cry. But your memory's the reason that I won't die. You make me safe when the night falls. You break the chains when the fear calls. Through the fire, through the pain, you're the shelter in the rain. Safe, with you I'm safe. City lights burn out, chaos all around. Every step I take, I hear a violent sound. But your voice cuts through like a bulletproof song. Keeps me standing tall when the world feels wrong. You make me safe when the night falls. You break the chains when the fear calls. Through the fire, through the pain, you're the shelter in the rain. Safe, with you I'm safe. I was broken, I was torn apart, carrying the weight of a poisoned heart. But you lit the spark, pulled me through the fight. Now I see the dawn after endless night. Safe when the night falls. You break the chains when the fear calls. Through the fire, through the pain, you're the shelter in the rain. Safe, with you I'm safe. Shelter in the rain. Safe, with you I'm safe.